Renungan Harian bersama saya. Kita akan merenungkan surat kepada umat Ibrani, bab 2 ayat 5 sampai 12. Berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Sengsara dan wafatnya menjadikan dia sebagai sacerdos victima untuk menyelamatkan semua orang. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, salve, salam sejahtera, berkah dalam. Selamat berjumpa dalam episode Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus Putramu, Sang Penebus, yang hadir berkarya untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan segala penyakit, mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia. Semoga kami semakin terpesona dan terpikat pada pribadinya, serta terlibat di dalam karya pelayanan kasih, menghadirkan kerajaan-Mu dalam kehidupan ini. Kerajaan bukan oleh karena kekuasaan, tetapi karena kasih dan kerahiman-Mu yang Kau nyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat seluruh umat manusia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan merenungkan satu kutipan yang diambil dari surat kepada umat Ibrani, bab 2 ayat 5 sampai 12. Saudara-saudara, dunia yang akan datang yang sedang kita bicarakan ditaklukkan oleh Allah, bukan kepada malaikat-malaikat. Sebab ada yang pernah memberi kesaksian dalam kitab suci. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun untuk waktu yang singkat, engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan memahkotai Dia dengan kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikannya. Artinya, yang tidak ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Yang kita lihat ialah bahwa untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan sedikit di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat.
Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara ketika Ia bersabda, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah umat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca dan merenungkan surat kepada umat Ibrani. Satu surat yang isinya kerap kali tidak mudah untuk dipahami, tetapi intinya jelas. Surat ini mengajak kita untuk semakin mengimani Yesus sebagai Sang Imam Agung bagi kita. Seorang imam yang menyerahkan hidupnya sekaligus sebagai korban, sebagai altar, dan sebagai imam agung. Pengorbanannya tampak melalui penderitaan pada kayu salib. Sengsara dan wafatnya menjadikan Dia sebagai sacerdos victima, menjadi imam kurban. Penderitaan Kristus terjadi untuk menyelamatkan semua orang, sebagaimana ditegaskan di dalam surat kepada orang Ibrani yang baru saja kita baca. Dengan demikian juga ditegaskan bahwa penderitaan Kristus, sengsara dan wafat, serta kebangkitannya adalah karya keselamatan yang ditujukan untuk semua orang tanpa diskriminasi. Kita bersyukur atas karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Putra Allah sendiri, menggenapi rencana karya penyelamatan Allah Bapa kita. Berkat karunia Roh Kudus, kita percaya, kita mengimani karya keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Juga berkat Roh Kudus, kita pun digerakkan untuk semakin terlibat dalam mewujudkan karya kasih dan keselamatan di dalam kehidupan kita bersama. Apapun bentuknya, sekecil apapun, karya-karya baik yang kita lakukan dengan kasih yang besar, menghadirkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Mulai di dalam keluarga, di antara pasangan suami istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, kasih yang dibangun berdasarkan kasih Kristus menjadi representasi hadirnya kerajaan kasih di dalam kehidupan kita. Meskipun harus dengan penderitaan, tetapi penderitaan itu telah disempurnakan oleh Kristus yang juga disempurnakan dengan penderitaan
wafat, bangkit, dianugerahi mahkota, kemuliaan dan kehidupan. Semoga iman yang demikian bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.